Perkenalkan, nama saya Abdes Nupriandi. Saya dari Prodi Agroteknologi PPAPK Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Nurjani dengan mata kuliah hidroponik. Selamat sore Bang. Nah, macam mana? Nah, jadi saya dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Agroteknologi, mata kuliah hidroponik, mau mewawancarai Abang di sini. Siapa dosennya? Kebetulan dosen kami itu Bapak Nurjani. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Abang. Ya. Apa? Jadi yang pertama itu yang mau saya tanyakan Bang, dulunya sejarahnya gimana Bang? Oh, mulainya begitu ya? Awal mulainya. Mulainya hidroponik ini kalau yang khususnya saya sendiri ya. Saya sendiri sebenarnya tertarik karena memang hobi. Hobi ya Bang. Jadi dimulai dari hobi, karena kita hobi, kemudian tertarik, jadi kita mulai mencari ya namanya. Kita mencari, saya dulu mencari di Facebook. Pertama saya searching di Facebook, terus cari Facebook, kemudian di website juga, kemudian YouTube. Kemudian saya tertarik ini karena sistem ini kan sistemnya tidak repot ya. Pertama kita hemat waktu, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang dilakukan di pertanian yang konvensional, seperti merumput. Nah, seperti itu kan pekerjaan yang cukup beda dengan yang di tanah gitu ya. Cukup menyita waktu lah. Kalau hidroponik ini kan di sini kita lihat rumput di bawah, sayur di atas ya. Kemudian dari hama juga dia terlindungi karena jarak dari tanah ke sayurnya jauh. Kemudian kita alirannya udah otomatis, listriknya juga otomatis, pakai timer, airnya ngalir sendiri kan. Jadi selain mudah, memang lebih higienis juga, lebih higienis lah, lebih sehat karena jauh dari pestisida kan. Ini kan tidak pakai pestisida. Jadi kalau misalnya ini ada hama, kita ini cukup istirahatkan 3 hari atau 1 minggu, minimal 1 minggu kita istirahatkan, hamanya udah pergi semua, udah bersih, kita udah mulai tanam. Tapi kalau di tanah belum tentu, kita mau cek pH dulu kan, kita mau olah tanah dulu. Tapi kalau hidroponik langsung bersihkan saja, istirahatkan 2-3 hari, jemur, tanam, udah bisa ditanam. Begitu. Jadi sejarahnya memang awalnya karena ini sih sebenarnya tertarik. Hobi Udah 4 ya gitu tahun. ya Bang. 5 tahun. Sudah berjalan 5 tahun. Lumayan lama ya Bang. Lumayan lama, sudah 5 tahun. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita merawat dan membudidayakan tanaman hidroponik ini Bang, supaya tanaman hidroponik ini bisa tumbuh segar? Ya awalnya memang susah-susah gampang ya kalau kita hidroponik. Tapi ketika kita tahu konsep tanaman itu bagaimana, hidroponik itu sebenarnya sistem menanam. Namanya hidroponik kan berarti sistem memberdayakan air untuk menanam. Ya kebetulan di sini sayur, tapi bisa juga buah-buahan atau tanaman jenis lain. Ini kebetulan sayur ya, kita lebih fokus ke sayur. Kalau ini nama sayurnya sudah Bang? Kalau sayur ini jenis biasanya di bakso, ini bisa dilihat di sini. Ini caisim namanya atau sawi hijau. Atau kalau ini pokcoy atau biasa juga sawi sendok atau sawi ateng. Kalau ini sawi dari pencinal ini ya, sioma ya, ini jarang sekali. Jarang di Indonesia ini ada jual, jadi agak susah memang. Kalau yang ini sawi keriting biasa lah ya. Iya, sawi keriting biasa. Ini sawi keriting. Nah kalau hidroponik kan dia memang full air ya. Di bawahnya air, nggak ada tanah lagi. Nah ini hanya akar. Kemudian mungkin kita hanya perlu pakai media tanam. Media tanamnya di sini hanya untuk menyemainya saja. Nah bisa dilihat. Yang di dalam ini rock wool namanya. Rock wool ya. Yang di dalam, nah itu kelihatan dari sini. Ini rock wool untuk persemaian saja. Kemudian ini pertamanya benih, kita semai,
semai di nampan atau tresmai, nanti kita bisa lihat di sana bentuk semayannya seperti apa. Kemudian setelah umur 1 minggu, kalau punya saya sudah saya pindahkan ke sini 1 minggu harus ke dipindahkan itu. instalasi, sudah dipindahkan ke instalasi seperti ini. Kebetulan di sini saya menggunakan sumbu di sini. Ya tergantung orang sih. Kalau saya lebih senang menggunakan sumbu. Ya. Sumbu dan sistem di sini NFT ya. NFT. NFT. Kemudian untuk perawatan sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak perawatan. Iya. Kita pestisida perawatannya pakai pestisida organik. Bisa pestisida organik kan pakai tembakau bisa, kemudian bawang putih, atau kita pakai ekstrak daun mimba. Daun mimba itu bisa dipakai untuk perawatannya. Kemudian gulma ya tidak kita tebas saja ini. Kita tebas kalau gulmanya kan tidak perlu merumput di air. Tebas, kemudian hama yang muncul biasanya sih jarang hama ya. Kalau dia hama harus cepat ditangani ya. Berkala kita semprotkan pestisida organik ya. Kalau pestisida organik kan dia tidak terlalu membunuh ya, sebenarnya biasa mengusir saja kalau pestisida organik. Berarti lebih Makanya mudah kita, gitu bang cara merawatnya. Kemudian kan lebih ramah sih kan. Lebih mudah perawatannya. Karena ini kan kita 1 hari berapa jam ya? 1 jam udah cukup kita lihat-lihat pagi. Paling yang perlu kita kontrol air, ketersediaan air, Nutrisi itu nggak bang? kemudian nutrisi, kandungan nutrisi di dalam airnya, larutannya. Kalau naumur sekitar ini udah sekitar 1000 ppm 1000 ppm untuk dosis itunya, nutrisinya ya, yang terlarut di dalam air itu 1000 ppm. Oke, Ini baik. sih campur sih, kita enggak terlalu fokus untuk produksi. Ini untuk kebutuhan ketahanan pangan sebenarnya. Kebutuhan sendiri gitu bang. Ya, hidroponik untuk ketahanan pangan kalau di sini. Tapi ini masih bisa untuk produksi. Oke, baik bang. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, adakah kendala saat menanam tanaman hidroponik ini bang? Kendalanya? Kalau kendala ya bisa dikatakan, kalau kendala pertama modal dulu. Kalau hidroponik kan modalnya cukup besar ya, kita harus mengeluarkan ini. Meskipun kita bisa bikin bentuk yang sederhana, yang lebih murah, mungkin pakai botol bekas, tapi kalau untuk yang seperti ini agak mahal memang dari biayanya. Itu kendala, termasuklah kendala ya, kendala biaya. Kemudian kendala hama kan kita hidroponik kita fokuskan, kita usahakan ya tidak menggunakan pestisida kimia, karena bahaya sekali ya. Pestisida kimia kalau dia terlarut di dalam airnya, diserap tanaman, apalagi nempel di daunnya ya, kristal. Dan ini kan tidak kena hujan. Kecuali yang ini, mungkin ini baru saya coba-coba pakai jaring ini aja, apakah bisa? Tapi saya rasa kurang efektif. Apa bedanya bang? Kalau ini UV pakai plastik, jadi kan tidak kena hujan. Oh iya. Jadi curah hujan tinggi pun dia tidak hancur daunnya. Tapi kalau ini beda, bisa hancur daunnya kalau terlalu keras hujannya. Iya. Kan curah hujan kita terlalu keras, besar biasanya kasar hujannya. Oke, ada lagi? Udah sih kayaknya bang. Oke bang, terima kasih bang atas